Lagi bersama saya Muhammad Iqbal Nurmaniti ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan API klik pajak. Sebelumnya kita sudah pernah membahas jurnal sama kontak, terus bagaimana cara mendapatkan kredensialnya. Kalau misalkan bingung bisa cek lagi kembali playlist yang ada gitu. Nah, kita pastiin untuk klik pajak itu sekarang kita udah di Cortex versi baru dan checklist scope yang ada videonya. Setelah itu nanti klik aja klik pajak example di sini. Nah, ini ada official documentation. Nah, untuk V1 itu yang legacy. Nah, ini kemungkinan besar di 2026 bakalan nggak kepake lagi. Dan semuanya akan di V2 atau Cortex. Nanti diklik link ini aja. Terus ada Postman example-nya. Untuk caranya sama, namun yang membedakan di klik pajak itu nanti ada ini nih, X-idempotency key. Ini adalah param yang akan membedakan dengan produk Mercari lainnya. Nah, di sini X-idempotency itu berfungsi sebagai unique API request. Jadi agar menghindari double request yang sama. Jadi ketika kita membuat suatu text invoice atau e-faktur, itu nanti kita bisa men-prevent atau agar tidak terbuat double. Ini contohnya, jika kalian nge-send ABC 0001 untuk invoice INV 001, jadi ketika kita nge-send lagi dengan ABC 001, itu nanti bakalan kayak gini gitu. Jadi nanti text invoice ini tidak akan kebuat double gitu. Jadi untuk prevent agar tidak ada e-faktur yang kekirim dua kali, karena kalau misalkan di DJP itu tidak ada kayak misalkan kita ngirim invoice yang sama dua kali, itu kemungkinan besar bakalan diterima. Nah, ini sistem validasinya dari kita itu bisa memprevent pakai X-idempotency key. Nah, jadi di sini ini kan kita pakai UID tuh untuk get sih biasanya, untuk ambil get. Nanti teman-teman bisa ubah aja ke bahasa yang lain gitu. Maksudnya bisa langsung tadi bisa INV 001, terus nanti kalau misalkan ada perubahan itu tinggal kasih aja strip misalkan dash update atau seperti itu, karena ini tuh string jadi bebas mau dikasih apa aja asalkan value-nya itu nggak sama. Kalau value-nya sama akan keluar kayak gini, your request has already completed gitu. Nah, paling langsung kita coba ke demonya aja. Jadi nanti ini untuk official documentation ya. Bagi teman-teman yang familiar dengan Postman itu tinggal scroll aja, terus di sini ada contoh masing-masing request ya. Misalkan ada create normal draft, terus ada approve with down payment, misalkan ada yang mau pakai DP, itu nanti tinggal pilih aja mau seperti apa. Di sini banyak contohnya gitu. Nah, untuk e-faktur nanti masukin aja, dan biasanya kalau misalkan import dari Postman itu environment-nya pastiin diklik ya gitu. Nanti pilih environment-nya, misalkan seperti ini, sandbox account test, lalu tinggal masukkan aja nih saya. Misalkan ketika kita send, ini tanggal, nah ini karena kita udah pernah ngirim sebelumnya untuk invoice ini, jadi kita nggak bisa pakai lagi itu. Jadi teman-teman untuk preventnya bisa menggunakan cara ini. Nah, seperti itu untuk menggunakan API klik pajak. Jadi cukup mudah sebenarnya. Kalau misalkan get, saya biasanya pakai yang UID tadi untuk mendapatkan getnya gitu. Nah, kebetulan klik pajak ini belum ada sandbox ya teman-teman, jadi harus di manual sampai nanti statusnya approve, dan di QR code itu dia bakalan sudah tersedia itu. Jadi pastikan approve dan QR code-nya tersedia, jadi dia udah valid. Itu untuk dari sisi klik pajak. paling itu aja.
cara connect API Makari Klik Pajak gitu. Cukup mudah. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya.